Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pembaca setia radio online KPU Kota Sukabumi, selamat sore, selamat ketemu di bincang-bincang sore. Dan kebetulan hari ini saya akan dialog interaktif mengobrol dengan Mas Karyo dari PPK Warudoyong. Mas Karyo, selamat sore Mas Karyo. Selamat sore kembali Pak Blek. Mas Karyo, beberapa hari yang lalu salinan DCT sudah KPU sudah mendistribusikan ke masing-masing PPK. Nah, respon daripada PPK itu sendiri apa saja yang dilakukan oleh PPK. Kemudian yang kedua, kami juga sudah mengirimkan C6 ya, berupa undangan. Yang ketiganya KPU juga sudah mengirimkan dan mungkin juga Pak Mas Karyo kemarin sudah mengikuti Bintek, ada DPK, ada DTTB ya, dan lain sebagainya. Kira-kira proses itu apa-apa saja yang dilakukan oleh PPK Mas Karyo? Ya, terima kasih. Sebelumnya kita kembali mengulas kepada apa-apa saja DPT, dari mulai DPT, DPTB, DPK, dan DPKTB. Yang alhamdulillah untuk permasalahan di DPT sampai dengan saat ini telah rampung dan sudah tercetak dengan baik dan sudah didistribusikan ke PPK. Begitupun dari PPK sudah didistribusikan ke PPS. Dan masing-masing PPS telah membagikan satu salinan DPT untuk dipelajari. Jika kalau masih ada pemilih yang sudah meninggal belum tercoret atau belum ditandai, untuk segera diberikan tanda kepada nama pemilih tersebut. Untuk apa? Itu untuk memudahkan kami di PPS atau PPK ataupun KPU untuk mengecek berapa orang sampai dengan saat ini berkurang dari orang yang meninggal untuk DPT. Sementara untuk DPTB dengan sampai saat ini Kecamatan Warudoyong baru mengeluarkan tiga lembar untuk model A. Yang mana model A itu akan digunakan untuk pemilih yang ingin memilih di TPS lain, yaitu pindah memilih. Dia membawa dia membawa A5 dan langsung dibawa kepada PPS tujuan untuk dimasukkan ke dalam DPT di TPS yang ditujunya. Mungkin dalam hal ini si pemilih tidak bisa memilih ingin di mana adanya, karena PPS akan mendistribusikan orang tersebut ke lokasi TPS yang diperkirakan banyak pengurangan dari yang meninggal ataupun ganda. Mungkin ke situ akan dikondisikan untuk pemilih yang menggunakan A5. Dalam artian di sini mungkin masuk ke dalam DPTB. Sementara untuk DPK itu bagi warga masyarakat yang memang belum terdaftar sama sekali. Misalnya ada satu anak atau satu keluarga mempunyai anak pas 17 tahun itu pada tanggal 9 April. Mungkin orang tua itu tidak akan tahu kapan dia mulai memilih, tapi setelah dia memeriksa KTP atau kartu keluarga, ternyata pas tanggal 9 itu 17 tahun. Nah, itu baru didaftarkan ke PPS, dimasukkan ke dalam DPK. Mungkin itu sudah selesai kemarin per tanggal 30 sudah ditutup. Dan gimana kalau masih ada pemilih yang ingin memasuk tapi belum terdata? Pada hari H dia bisa datang dengan membawa KTP dan KK, menunjukkan kepada KPPS, dan KPPS akan memeriksa surat-surat tersebut, KTP atau KK. Nah, itu di mana dia berlokasi, disitulah dia bisa memilih. Jadi tidak bisa memilih sembarangan
Tidak orang lain atau alamat yang di luar wilayah itu bisa memilih, itu tidak bisa. Tapi sesuai alamat yang tertera pada KTP. Mungkin itu publik. Ada lagi yang cukup menarik ini ya Mas Karyo ya. Jadi misalkan ada penduduk yang sudah pindah domisili, sudah punya KTP, misalkan lah ini di Citamiang lah. Dia sudah memiliki KTP dan KK. Tetapi dia mendapat undangan dari TPS atau domisili sebelumnya. Nah ini sebaiknya yang lebih efektif dia memilih di domisili sebelumnya atau di domisili yang baru sesuai dengan KTP dan KK, Mas Karyo? Kalau saya menyarankan sebaiknya orang tersebut atau pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di lokasi TPS yang telah mencantumkan nama pemilih tersebut. Itu saran saya. Karena apa? Karena DPT yang sudah dicetak itu sudah muncul nama orang tersebut di TPS yang telah mendaftarkan nama orang tersebut. Itu saran saya. Jadi itu salah satu untuk membantu kelancaran daripada penyelenggara mungkin ya. Jadi tidak coret-mencoret dan lain sebagainya. Kalau memang beliau itu atau orang tersebut yang memang sebelumnya sudah terdaftar di DCT domisili sebelumnya. Jadi akan lebih ini mungkin ya, akan lebih rapi ya dalam administrasi. Saya kira kan kalau menurut istilahnya PKPU itu bisa kan mempergunakan A5. Namun demikian mungkin lebih baik ya. Jadi tidak curat-mencoret. Tenyesakeun Mas Karyo merenya. Iya. Terus Mas Karyo apa-apa saja yang telah diterima Mas Karyo bilih teu nyampe tah ku bagian logistik yang sudah didistribusikan ke PPK Mas Karyo? Alhamdulillah sampai dengan hari kemarin jam 5 sore mungkin itu bilik suara telah mulai diterima. Sementara yang sebelumnya kami PPK Warudoyong atau PPK yang di Kota Sukabumi telah menerima DPT yang lebih awal. Selanjutnya disusul dengan kedatangannya C6, formulir C6 yaitu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dan langsung saya distribusikan kepada PPS untuk segera mendistribusikan kepada KPPS dan segera diisi sesuai dengan nama alamat yang tercantum pada DPT. Dan kami pun dari PPK telah menginstruksikan agar pemilih yang memang sudah meninggal ataupun ganda untuk tidak diberikan C6. Dan itu harap segera melaporkan KPPS itu ke PPS dan PPS akan melaporkan hal tersebut kepada PPK. Begitupun kami dari PPK langsung akan melaporkan dan merekap kepada KPU. Mungkin itu untuk itu. Kelebihan ini kan ada permintaan dari KPU nih ya Pak. Udah disampaikan belum ketika kita menyampaikan C6 atau undangan atau pemberitahuan, di situ juga disisipkan sosialisasi kira-kira apa programnya dari PPK ke PPS, dari PPS ke KPPS gitu. Ya alhamdulillah saya dari mulai terbentuknya KPPS setiap malam saya roadshow terus mengadakan pemantapan cara-cara pengisian model C dan juga cara-cara pembacaan penghitungan mana suara sah dan tidak sah. Begitupun kami telah menginstruksikan kepada para KPPS dan anggotanya ketika nanti memberikan surat pemberitahuan kami selipkan untuk sedikit memberikan sosialisasi. Jadi sosialisasi itu tidak seperti yang kita bayangkan membuang-buang waktu atau dengan waktu yang panjang 1 jam 2 jam. Tapi kami cukup dengan waktu setengah menit pun itu bisa jadi untuk sosialisasi. Dengan cara kita buka uluk salam assalamualaikum. Setelah itu kita beritahukan kepada warga masyarakat, ibu, bapak, jangan lupa pada tanggal 9 April kita berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara. Berikanlah hak pilih kita dengan cara mencoblos 1 kali. Baik itu dicoblos partainya ataupun kita punya pilihan, silahkan memilih sesuai dengan kehendak, yaitu mencoblos 1 kali untuk calegnya.
Itu yang sudah saya tekankan kepada KPPS. Gitu. Terima kasih Mas Karyo yang telah lengkap. Tadinya mau saya ini kan ada titipan apa buat masyarakat warga Kota Sukabumi khususnya Warudoyong, ternyata barusan sudah diulas. Jadi di dalam sosialisasi sambil menyampaikan C6 itu sendiri. Hatur nuhun Mas Karyo. Namun demikian saya sekali lagi untuk untuk Laskar Warudoyong nih, pesan-pesan untuk Laskar Warudoyong nih. Ya, dari kami sebagai sesepuh Laskar Warudoyong untuk rekan-rekan kami dari PPS maupun dari PPK, marilah kita bersama-sama giat, kita seleksi mana yang benar-benar pemilih yang ada pada wilayah kita, mana yang bukan. Dan untuk warga masyarakat mungkin hanya sedikit dari saya itu yang bisa kami berikan dari PPK Warudoyong. Kata bahasa Jerman nama tutup rantang dina tolok bilik awi milik saha. Dulu mah dicentang, ayeuna dicolok, balik deui ke zaman baheula tah gitu. Terima kasih Mas Karyo, hatur nuhun, watur nuhun Mas Karyo. Sami. Demikianlah pendengar dan pembaca radio online KPU Kota Sukabumi, bincang-bincang di sore hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan terakhir jangan lupa tanggal 9 April 2014 kita sukseskan pemilu. Suara Anda sangat menentukan kemajuan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia.